kita menunggu busway yang arah balai kota. Nah, sebentar lagi akan nyampe di Museum Nasional. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kita udah nyampe di balai kota. Sebentar lagi kita menuju ke Monas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menceritakan tentang museum yang ada di Monas. Selamat menonton. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945, Indonesia mengalami perubahan besar. Ketika Jepang datang, mereka membangun berbagai infrastruktur untuk kepentingan peran dan penguatan kontrol mereka atas wilayah ini. Salah satu dampak dari penduduk Jepang adalah pembangunan beberapa proyek besar. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan Monas. Aksi-aksi Trituntunan Rakyat 1966. Sejak kudeta berdarah, G30 SPKI berhasil digagalkan dan ditumpahkan dalam waktu singkat. Pemerintahan Orde Lama menjadi goyah karena menghadapi kritis politik dan ekonomi yang semakin parah. Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disogokkan oleh segenap kekuatan Pancasila di dalam ABRI, partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa mengadakan demokrasi tanggal 11 Januari 1966, 11 Maret 1966 dengan mengajukan Trituntunan Rakyat. Surat Perintah 11 Maret 1966. Krisis yang menggoncangkan sendi-sendi negara sesudah kudeta G30 SPKI digagalkan menyebabkan pemerintahan kehilangan kepercayaan rakyat. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan kewibawaan perintah dan keamanan nasional. Kira-kira ada apa aja ya di Museum Nasional? Mari kita lihat. Monas sendiri mulai dibangun pada tahun 1961 setelah Indonesia merdeka, tetapi ide untuk membangun monumen ini pertama kali muncul pada pemerintahan Soekarno setelah Indonesia merdeka. Namun penting untuk dicatat bahwa desain awal monumen ini melibatkan inspirasi dari berbagai elemen, termasuk pengaruh dari budaya dan teknologi Jepang yang digunakan pada masa penjajahan, terutama dalam hal konstruksi dan arsitektur yang modern. Hubungan Monas dengan Belanda lebih erat lagi karena pembangunan Monas sendiri dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang ingin membuat sebuah monumen yang melambangkan kemerdekaan Indonesia dan mengingatkan rakyat akan perjuangan bangsa Belanda yang sebelumnya menjajah Indonesia selama lebih dari 300 tahun, meninggalkan jejak budaya politik dan arsitektur yang mempengaruhi perkembangan Indonesia. Monas yang berfungsi sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda dipersembahkan untuk menghormati perjuangan kemerdekaan Indonesia. Monumen ini dibangun sebagai pengingat dari perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan, baik itu Belanda maupun penjajahan lainnya, dan merupakan simbol kebanggaan atas kemerdekaan yang diraih setelah bertahun-tahun berjuang. Selain itu, saat masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, banyak pertempuran terjadi di Jakarta dan di sekitar Monas, yang merupakan bagian dari usaha Indonesia untuk mengusir Belanda setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Secara keseluruhan, Monas menjadi simbol penting yang mencatatkan perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa penjajahan Belanda, penduduk Jepang, hingga akhirnya merdeka dan mendirikan negara yang berdaulat.